persebolaan Indonesia? Mandek. Mandek. Iya. Kalau dikatakan mandek artinya pernah berjalan. Belum mempunyai blueprint yang saya belum melihat blueprint seperti apa. Sehingga akibatnya mandek tadi. Iya, betul. Ya. Gitu ya. Ketemu, Om? Iya, ketemu. Karena nggak punya blueprint yang mandek. Salam kredensial, salam jumpa para sahabat. Kita bertemu lagi dalam kesempatan yang istimewa ini. Kali ini kita akan berbicara soal dunia persepak bolaan Indonesia. Kemarin kita mendengar dan melihat di berita, Presiden Jokowi menerima tim kesebelasan U16 yang baru saja menjuarai AFF, Federasi Sepak Bola Asia. Ya, mengalahkan Vietnam 1-0. Apa yang mereka capai bisa kita katakan semacam setetes embun di tengah gersang kemarau prestasi sepak bola Indonesia. Selama ini kita mengikuti dan masyarakat Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga Nielsen Sport, 77% masyarakat Indonesia sangat menyenangi, menyukai sepak bola. Tetapi itu masih kalah kalau dibanding Nigeria. 83% masyarakatnya menyukai sepak bola. Meskipun kita kalah dengan Nigeria, tetapi 77% itu adalah sebuah modal besar untuk kemajuan dunia persepak bola Indonesia. Tapi kenapa sampai sekarang kita belum bisa seperti yang kita harapkan semua? Karena itu saudara semuanya, kita akan undang Om Yesayas yang 30 tahun menjadi wartawan olahraga khususnya sepak bola. Dan saya rasa selama 30 tahun begitu banyak yang ia saksikan, banyak yang ia sampaikan lewat medianya, lewat Kompas dan sebagainya. Halo Om, apa kabar? Sehat-sehat, Bung. Wah, saya itu terbiasa manggil Om, jadi repot. Ya, mau manggil Mas atau gimana? Apa Pak kan terlalu tua. Bung aja, Bung. Bung ya? Oh iya, Bung ya. Ini kan 17 Agustus ya, jadi ya ada bau proklamasi gitu. Iya, bau revolusi juga. Ya Bung Ya, Yesayas ya. 30 tahun kan jadi wartawan olahraga? Iya, sebetulnya saya di Kompas 33 tahun, tapi 33 ya tahun. hitung-hitung bersihnya itu 30 tahun lah. Dan hampir semuanya waktu itu ngurusi sepak bola. Iya, betul. Baik sepak bola dalam negeri, Maupun Asia. maupun dunia. Oh, Piala Dunia ya? Nasional ya, Piala Dunia. Om Yesayas. Ya, Dan ditemani oleh Ignatius Indro, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Apa kabar Bung Indro? Baik, Masih Mas. Ini, Mas Trias. ini berapa tahun yang lalu saya ketemu seperti ini dan masih, ya kan? Iya. Awet muda. Kadang-kadang disangka Jurgen Klopp. Ya, kita Bung Yesayas dan Bung Indro, kita bicara soal persepak bola di Indonesia. Iya. Ya, yang tadi saya sampaikan di awal mula itu kemarin barusan diterima tim U16 oleh Presiden. Iya, betul. Ya, diharapkan supaya prestasinya tidak menurun nanti untuk U18, U19 dan U21. Itu harapan Presiden. Ya. Kalau harapan Presiden artinya juga harapan masyarakat banyak. Ya, begitu kira-kira ya. Betul. Om, saya selalu Om kan saya. Nggak apa-apa. Refleks ini. Om, Bung, silakan. Ya. Bebas saja, santai. Ya. Ya, ini kita bincang-bincang ringan aja. Ya. Bung Yesayas, kalau saya tanya, apa komentar Bung Yesayas? Pertanyaan sederhananya nih. Apa komentar Bung Yesayas tentang persepak bolaan Indonesia? Satu kata saja. Satu kata saja. Mandek. Mandek. Iya, mandek. Kalau dikatakan mandek artinya pernah berjalan. Iya, pernah, tapi ya, mungkin dikatakan sejak tahun 90-an kali ya. Mandeknya. Iya, sampai sekarang. Bahwa kemudian kita kemarin juara AFF, itu sebuah euforia yang tadi Mas Trias bilang, setitik air di
padang gurung yang gersang, kira-kira begitu. Semoga turun hujan lebat ya. Iya, hujan lebat berarti prestasi. Prestasi, ya. Prestasi yang lain. Ya, ya. Nah, berbicara tentang itu, bahwa kemarin Pak Jokowi juga menerima mereka, saya kira itu apresiasi yang bagus Ya, dari ya. Presiden. Namun harusnya ada yang lebih bagus lagi. Apa itu? Kalau di hari ulang tahun kita itu, Pak Presiden juga sediakan space dan waktu bagi legend. Pemain-pemain, mantan pemain nasional yang lebih senior. Ya. Karena mereka itu juga sudah berbuat lebih banyak daripada adik-adik atau anak-anak kita yang kemarin. Tanpa menafikan prestasi mereka, Iya, ya kan? betul. Ya. Misalnya di era tahun 60-an, 70-an, 80-an, Iya. kan masih ada mereka itu satu. Saya rasa itu bisa memberikan semangat ya. Iya, kepada generasi yang lebih. Kembali yang pertanyaan pertama saya tadi. Tadi Bung Yeses mengatakan mandek. Ya, Kenapa mengatakan mandek? ya, karena kita lihat prestasi sejak tahun 1991 SEA Games Manila, Filipina, kita rebut gelar medali emas. Sejak itu tim senior ukurannya kan harus prestasi tim nasional senior. Iya. Yang lain hanya mengikuti. Jadi kalau senior tidak berprestasi berarti gagal. Nah, di sana ukurannya. Ukurannya kita hanya juara di tahun 1991 itu pun 91. Iya, Berarti sudah berapa puluh tahun itu? 20 tahun yang lalu ya? 31 tahun. 21 tahun yang lalu ya? 33. Oh. 33. Ya. Enggak dong, 2021. 21. Ya, 31 lah. 32 ya. 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 Coba, itu tim senior. Dan hanya di kawasan ASEAN Asia. dan SEA Games pula. Di multi event. Bukan di event tunggal. Bukan event tunggal Iya. sepak bola. Iya, event tunggal itu misalnya apa? Piala Asia, Ya. kualifikasi pra Piala Dunia. Ya. Itu yang lebih tinggi derajatnya dan lebih prestise. Kita nggak pernah Kenapa, Kenapa? Nah, bisa kenapanya begitu? tuh? Karena ini semua poinnya ada di organisasi. Organisasi. Ya, di organisasi. Untuk mencapai sebuah prestasi yang baik di sepak bola itu ada sekitar 5 pilar yang itu harus dibenahi secara Apa itu? paralel. Apa itu? Misalnya youth development, yaitu grassroots. Grassroots. Ya, jadi ada mulai dari bawah ya. Ya, infrastruktur harus punya yang baik. Masuk lapangan itu. Lapangan stadion. Ya. Oke, kemudian kompetisi. Yang harus rutin. Iya, betul. Rutin, ya. Kemudian organisasi. Gimana ini organisasinya? Organisasi. Ya. Kemudian yang terakhir tim nasional. Ah. Nah, semuanya ada di organisasi. Kenapa pelatih nggak masuk ke situ? Nah, ini bagian dari organisasi. Dan Oke. bagian daripada sistem. Oh, Di organisasi kan udah ada sistem itu. Ya. Bagaimana sistem mengolah grassroots, bagaimana sistem mengolah kompetisi, ya, bagaimana sistem membuat tim nasional yang baik. Ini tidak jalan semua. Oke, stop, sampai gini dulu. Nanti saya ingin Bung Yesa jelaskan tentang 5 hal itu. Iya. Tapi saya ingin komentarnya Bung Indro dulu, Ignacio Indro sebagai Ketua Umum Supporter. Apakah Bung Indro sepakat dengan yang disampaikan Bung Yesa ini bahwa ini mandek? Ya, ada hal-hal yang disepakati bahwa sampai saat ini federasi, dalam hal ini PSSI, ini gak memiliki blueprint sepak bola Indonesia yang jelas. Oh. Seperti apa yang akan dilakukan. Sebenarnya dari pemerintah kan dukungannya sudah ada Inpres percepatan pembangunan sepak bola, Ya. lalu sudah ada undang-undang olahraga nasional, di situ ada supporter di dalamnya, Ya. lalu juga banyak sekali ya apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi seharusnya PSSI sebagai ujung tombak ini belum mempunyai blueprint yang saya belum melihat blueprint seperti apa. Sehingga Sih. akibatnya mandek tadi. Iya betul. Dan Ya. itu yang- Ketemu, Om? Ya, ketemu. Karena nggak punya blueprint yang mandek. Karena nggak punya blueprint yang dilakukan ya meraba-raba. Ya, Kira-kira betul, gitu. Iya Betul. betul. Terus gimana Om tadi? Yang 5 hal tadi? Ya, jadi nyambung kepada blueprint, harusnya di dalam itu kan sudah ada sistem Betul. di semua 5 unsur tadi. Kalau sistem itu mereka optimalkan, saya kira tidak ada masalah. Tetapi coba kita bayangkan, apakah grassroots kompetisi jalan? Kok tadi saya di radio mendengarkan barusan ada kompetisi tingkat bawah tadi ya? Ya, tetapi itu lebih banyak pada EPA? Yang U18 di Oh ya. Liga, iya. Iya, pokoknya swasta yang Iya. melakukan. Oh gitu. Kayak Nah. SSB itu? Iya, artinya di Liga 1 itu punya tim lapisan. Hmm. Mereka lakukan kompetisi tapi di internal Liga 1. Ya. Namun, harusnya pembinaan itu di internal klub juga. Oke. Tetapi ketika kompetisi itu vakum, dibubarin semua. Kompetisi mau jalan, mereka comot lagi dari kompetisi-kompetisi perorangan atau swasta yang gelar. Nggak ada kesinambungan. Tidak ada di dalam.
Kemudian federasi sendiri tidak melakukan kompetisi yang secara nasional. Seperti Liga 1 atau Liga 2. Nah ini, kalaupun ada, itu insidentil. Ya katakan bahasa gaulnya tidak serius. Tidak serius. Itu contoh dari grassroots. Kemudian misalnya di kompetisi. Apakah kompetisi sudah berjalan sesuai dengan rohnya? Misalnya, penonton mau ke stadion kan nonton sebuah pertandingan menarik, tidak ribut. Tetapi yang kita lihat wasit sendiri tidak berkualitas. Sering pelanggaran-pelanggaran yang orang awam yang tidak menilai bola bisa mengatakan bahwa itu salah. Itu pelanggaran harus dihukum. Itu penonton aja bisa bilang gitu. Ya. Dan itu benar. Ya benar. Yang harus tidak penalti dikasih penalti. Ya kan? Yang penalti tidak dikasih penalti. Yang harus kartu merah tidak dikasih kartu merah. Yang pelanggaran tidak dihukum. Yang tidak pelanggaran dihukum. Bayangkan yang terakhir minggu lalu kali ada di kompetisi Liga 1. Tim A lawan tim B. Tim A ditekan sama tim B, masuk kotak penalti, dihadang sama lawan, tidak sentuh apa-apa. Jatuh, yang penyerang ini jatuh. Tit, penalti. Itu orang mata telahnya yang tidak mengerti aturan bola pun tahu bahwa, loh ini pelanggaran apa? Terlalu licin lapangannya kali. Bisa juga. Nah, seperti yang kecil-kecil ini semua kan harus dibenahi. Ada sebuah sistem pendidikan edukasi yang benar di dalam kan, supaya semuanya jalan sinkron. Tim nasional gonta-ganti pelatih nggak jelas. Bayangkan Sintayong. Ya, yang ini Korea ini. Dia bisa menjadi pelatih kepala untuk seluruh lapisan tim nasional, mulai dari under 19, under 23 sampai dengan senior. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa begitu? Apakah dia bisa nangani segitu banyak? Itu pertanyaan yang paling krusial. Apakah dia bisa konsentrasi untuk membuat tim 19 berprestasi, tim 23 prestasi, dan senior? Tidak mungkin. Tidak mungkin lah itu. Logika paling gampang tidak mungkin lah. Bahkan urus satu tim aja sudah repot sekali. Bagaimana dia harus 3 tim? Walaupun dia punya asisten, tapi tanggung jawab penuh kan ada di dia. Berbeda dengan dia yang menangani langsung kalau fokus satu tim. Nah ini sistem-sistem ini yang semua harus dibenahi dulu. Iya kan? Nah dibilang sama Mas Endro tadi, harus ada blueprint. Ya blueprint harus dieksekusi, implementasikan dengan benar. Iya kan? Kalau tidak juga berdoai lagi sama. No, itu ya. Nanti itu dilihat Bung Yesa kan bilang ya, misalnya kualitas wasit dan sebagainya. Ya, Anda sebagai supporter yang itu akan melihat terus. Melihat kayak gitu juga? Iya jelas. Kalau kualitas wasit kan kita memiliki banyak kelemahan di kualitas wasit ya. Tapi sebenarnya kan sekarang sudah ada kalau pingin memperbaiki itu, kalau toh kita tidak bisa memperbaiki kualitas wasit, ada namanya VAR. Itu kita paling enggak. Walaupun katanya mahal lah atau peralatannya. Itu ada proses menuju ke sana yang kita mau gitu ya. Bagaimana proses menggunakan VAR gitu misalnya. Jadi terlihat fairness gitu di setiap pertandingan dengan penggunaan VAR tersebut. Walaupun masih kontroversi ya. Masalah mahal, masalah pelatihannya seperti apa. Ini harus dipelajari. Nah, tapi kan proses menuju ke sana seperti apa? Kita harus bisa belajar tentang VAR di luar negeri, di Inggris, di kompetisi-kompetisi lain, itu harus dipelajari. Juga kualitas misalnya yang menjadi pertanyaan nih, oke, banyak kualitas pemain di U16, U19, tapi kenapa di tingkat senior melempem? Padahal kan ini seperti Bung Yes bilang bahwa target prestasi tetap di senior, bukan di lapisan bawah karena ini tetap pembibitan kan kalau U16, U19. Nah, itu kan saya sepakat juga bahwa tidak ada kompetisi yang menunjang untuk di tingkat junior. Gitu. U16 setelah main di AFF kalau nggak ada pertandingan lagi dia kemana? Balik lagi ke SSB atau kemana? Kan harusnya ada kompetisi. Ini kebetulan Oktober akan ada lagi kan? Iya, kebetulan. Kebetulan. Kalau nggak ada kan kita repot. Mereka mental bertandingnya seperti nggak ada lagi gitu ya. Mental berkompetisi apalagi gitu ya. Karena nggak ada kompetisi yang dilakukan secara profesional di tingkat umur gitu. Paling ada yang swasta ngelakuin, misalnya Kompas ngelakuin, lalu Danon gitu ya ngelakuin. Itu kan tapi kita nggak bisa berharap
karena itu bukan agenda dari PSSI ya, seharusnya nggak bisa berharap pada itu saja gitu. Harusnya ini dilakukan oleh federasi. Ya. Jadi pengisi tadi sampaikan ada 5 poin tadi ya. Jadi kan baru sampai poin kedua tadi nih. Ya, ada organisasi misalnya. Ya, organisasi. Gimana itu? Organisasi misalnya Pak Muhammad Iriawan ini atau Ini, Pak Iwan Bule, Ketua Umum PSSI ya. Bung Indro ini. Beliau memang datang dari latar belakang yang kurang paham bola. Tetapi harusnya kan beliau lebih bijak, apalagi mantan jenderal. Ya, harus secara organisasi harusnya beliau kuat. Artinya beliau harus memilih SDM pendukung beliau itu yang profesional di bola. Yang paham itu betul tentang bola. Betul. Faktanya tidak demikian. Masih ada orang-orang lama. Jadi kalau istilah gampangnya itu, ini HP hanya ganti casing aja. Atau kalau kereta api itu hanya ganti logonya aja, gerbongnya masih yang lama. Padahal yang lama ini bagian besar daripada kegagalan selama ini. Ya. Yang 30 tahun tadi mandek tadi. Ya, dan mereka masih kuat menguasai organisasi PSSI ini. Contoh paling sederhana, yang organisasinya kelihatan sangat amburadul, Asprof DKI Jaya, ya, harusnya sudah melakukan pergantian pengurus itu di Februari lalu. Dan mereka sudah lakukan kongres untuk memilih komite pemilihan dan komite banding pemilihan di bulan April. Dan sudah terbentuk dan komite ini sudah menyurati PSSI untuk melakukan kongres pemilihan segera di bulan Juni. Tetapi dianggurin sama PSSI sampai sekarang. Jadi ketika Stadion JIS, Jakarta International Stadium di Tanjung Priuk di Ancol sana itu sudah selesai, itu kan peruntukannya paling pertama harusnya Asprof DKI. Kan kepentingan sepak bola Jakarta. Tapi nyatanya ke Bari Senayan lagi. Nah, yang mau saya bilang, bagaimana untuk sepak bola Jakarta? Kepalanya aja nggak ada Asprof DKI Jaya sekarang sepak bolanya. Siapa mau bikin sepak bola di DKI sekarang? Tidak ada. Nggak ada Asprofnya, asosiasi provinsinya itu. Dulu tuh Pengda atau Pengprov itu. Tidak ada. Habis masa jabatan. Jadi inilah contoh organisasi PSSI yang amburadul sekarang. Itu contoh yang kecil dari sekian amburadulnya organisasi. Jadi bagaimana? Apakah kalau misalnya organisasi itu orang-orangnya orang yang paham sepak bola? Iya, betul. Juga sebuah jaminan? Profesional ya. Jaminan nggak? Iya. Jaminan nggak itu keberhasilan itu? Mana? Kalau organisasi itu, orang-orangnya yang itu ada orang-orang yang paham tentang bola, juga ada sebuah jaminan keberhasilan itu enggak? Saya kira 70% sampai 100% dijamin. Karena mereka memang paham dan rohnya menyukai bola, menyiapkan diri, waktu dan semuanya untuk sepak bola. Kan begitu. Karena mereka datang dari ada totalitas di situ ya? Iya, totalitas itu. Yang ini enggak ya? Ini tidak. Kenapa bisa begitu sih? Di sepak bola itu ada salah satu faktor yang paling dominan, yaitu ya, sorry to say saja, tapi di sana itu duit yang berputar itu sangat besar. Kalau dikelola dengan benar. Kalau dikelola benar. Ya. Dengan tidak benar aja ada duitnya. Bagaimana dengan benar? Ya, itu jadi problem ya itu ya? Sangat. Karena kalau itu sepak bola itu berjalan bagus, seluruh pertandingan kompetisi berjalan tidak ada gangguan, wasit bagus, supporter bagus ya. Begitu ditanggung jawabnya kan? Ya, nyaman dan aman. Orang kan berbondong-bondong datang. Ya. Ketika setiap kegiatan pertandingan itu berlangsung di kompetisi Liga 1 maupun 2 bagus, tidak ada ricu, baik di lapangan maupun di stadion, tentu para sponsor akan datang, Mo. Betul. Jadi contoh sederhana begini. Betul. Bikin dulu kontennya bagus. Ya. Kontennya bagus, pasti duitnya datang. Ya. Contoh paling sederhana di Kompas. Ya. Kompas itu saya tahu persis dia selalu mengutamakan konten isinya. Ketika isinya sudah dipercaya oleh pembaca, datanglah ikan antri. Iklan ya? Itulah dia. Antri 3 bulan pun mau ya? Betul. Kan Mas Trias lebih tahu lah daripada saya. Kan pimpinan Kompas. Iya kan? Dulu. Iya. Dan dulu memang begitu kan? Iya. Kan begitu. Ya. Itu yang pernah saya waktu dipakai oleh Pak Jokowi untuk supervisi beliau di tahun 2016 bersama Teten Mas Duki dan almarhum Torik Hada dari Tempo. Kami bertiga itu. Untuk mereformasi sepak bola hari itu Pak Jokowi meminta. Oh gitu? Saya agak sedikit debatable dengan Teten hari itu. Teten mau. Pak Menteri toh? Iya, Menteri UMKM. Sekarang. Teten mau bahwa industri yang harus diutamakan, bukan prestasi. Dan itu sepertinya keinginan Pak Jokowi juga. Saya bilang tidak.
kita debatable berbeda di sini. Kalau saya konten dulu bikin dulu, tata dulu organisasi kompetisi yang benar, otomatis nanti industri itu datang maju. Ya. Jangan Anda langsung industri, kalau kontennya jelek siapa yang mau datang? Saya yang punya duit juga nggak mungkin saya akan buang duit di sana untuk sesuatu dalam tanda petik barang busuk. Ya dong. Ya, betul. Jadi bikin dulu konten, kompetisi bagus, organisasi bagus, semuanya jelas. Saya punya duit, oh ini barang bagus ini, saya mau taruh duit. Nah, ini industri apa kan gitu Ya, kan? betul. Industri apa? Nah ini itu pula. kira-kira. Jadi Ya. bikin dulu konten, bikin dulu kompetisi bagus, tim nasional ada prestasi, pemainnya juga bagus, wasit juga bagus, pelatihnya juga berkualitas. Semuanya jalan. Jadi itu pasti. Dengar-dengar selalu diberitakan ada mafia gimana sih tuh? Ya, mafia itu ada. Mafia itu contoh paling sederhana begini. Ada oknum-oknum ya, oknum-oknum terutama di ESCO yang pemegang kekuasaan itu, kebijakan ya. Mereka itu sering melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak pantas. Itu kan sistem, kembali ke sistem lagi. Ya, kan wasit ini kan ada direktur wasit. Ya. Harusnya direktur wasit itu berkompeten menunjuk wasit untuk pertandingan minggu depan, bulan depan siapa. Ya. Tetapi direktur ini diintervensi oleh oknum ESCO tadi. Untuk menunjuk wasit. Iya, ketika katakan saya yang direktur, saya sudah siapkan 12 wasit untuk 3 pertandingan. Mas Trias ESCO-nya. Itu harus disetujui dulu. Saya sampaikan Mas Trias, ini nggak benar coret, ini coret ganti. Nah ganti itu dia yang tentuin sendiri, Mas Trias yang tentuin sebagai ESCO. Disitulah permainan terjadi. Yang menggantikan itu sudah dikuasai oleh oknum ini. You harus menangkan ini ya. Itu seperti bau busuk. Ada kecium baunya tetapi tidak tahu siapa yang keluarin bau busuk itu. Dan kalau wasit-wasit itu mau terbuka semuanya, emang itu benar. Ada. Gimana dari perspektif supporter ini? Ceritain Bung Yesayas ini. Ya, ini melihat juga, membawin juga. Iya, kita ngelihat memang ada beberapa kejadian yang agak janggal ya, kita ngelihat. Dan kita juga ngerasa bahwa supporter ini hanya dijadikan objek selama ini gitu ya. Tapi kan memang sudah ada undang-undang olahraga nasional. Di dalamnya juga ada supporter, sport science dan macam-macam gitu. Dan kalau secara undang-undangnya itu bagus gitu. Tapi bagaimana implementasinya di lapangan untuk misalnya menghabisi mafia sepak bola gitu ya. Ini memang masih banyak sekali yang supporter, kita sebagai supporter melihat ada hal-hal yang mencurigakan baik di kompetisi. Namun kan dari supporter sendiri sebenarnya paling kita bisa teriak-teriak gitu kan. Kita nggak bisa untuk intervensi ke dalam gitu. Nah itu kan hal-hal yang perlu diperbaiki ini. Misalnya contohnya dengan undang-undang itu kan ntar ada turunan. Itu yang harusnya turunan undang-undang itu yang benar-benar bagus, misalnya mengawasi mafia sepak bola itu, lalu juga bagaimana kompetisi berjalan, lalu juga ini bisa diatur di dalam urunan dari undang-undang olahragaan itu, Mas. Kalau saya sih bahwa salah satunya kita memperjuangkan payung hukum untuk supporter dan sudah ada dari 2016 ini kita bersyukur gitu. Tapi aturan turunan ini yang harus kita awasi, Mas. Tapi dari pihak supporter ya, organisasi supporter memang membawin tadi sampaikan Bung Yesayas itu bahwa ada mafia itu. Iya, kita ngelihat sih masih ada misalnya pemain-pemain titipan gitu ya di tiap klub. Pemain pun dititipin ya. Main bola aja nitip boleh. Iya, masih ada. Kita lihat seperti itu. Tadi saya juga dengar ya, dalam perjalanan dari rumah ke sini tadi, saya dengar radio Sonora. Ya. Kemudian Sonora mewawancari Bima Sakti, ya pelatihnya U16 ya. Ya. Dia mengatakan itu, dalam arti begini, mengatakan bahwa dalam pemilihan pemain U16 ini, dia mempunyai otoritas penuh untuk memilih semua orang. Betul. Ya, bro, dia bisa tidak ada titipan. Nah, dia secara nggak langsung mengakui bahwa ada titipan. Pernah ada. Bagaimana bisa maju kalau titipan? Bulanya titipan. Gimana, Bung? Jadi tadi menyangkut soal suap menyuap atau keterlibatan oknum itu benar. Jadi tidak saja mereka menguasai wasit, tetapi pemain yang melakukan itu kegiatan pun terlibat. Nah, jadi biasanya ini bandar-bandar judi itu, mereka biasanya melakukan memegang 3 pemain kunci atau 4.
Kalau 4, kiper 1. Kiper ya? Ya. Pemain belakang 1. Pemain tengah 1, penyerang 1. Caranya, kiper kalau maunya si Bandar ini kalah, sementara timnya kiper ini kalau Bagus. dibandingkan dengan lawan jauh. Menang, pasti menang lah. Pasti menang. Di atas kertas menang. Katakan tim nasional lawan sebuah tim kelurahan lah. Tim nasional pasti menang dong. Ya. Tetapi Bandar sudah pegang kiper. Nggak boleh menang, draw. Mau 1-1, 0-0. Nah, celakanya tim nasional sudah bikin gol 1-0. Ya, tim kelurahan harus balas dong. Diangkat bola datang, bolanya yang sebetulnya oleh kiper itu tutup mata juga aman gitu. Dipelintir, masuk. Gol 1-1. Itu misalnya. Atau untuk pemain depan. You tidak boleh bikin gol. Dia dapat bola itu peluang ada 10 kali. Yang harus gol tidak jadi gol. Dan itu kasat mata. Orang awam pun tahu bahwa, loh, harusnya gol kok tidak gol. Dengan segala triknya dia. Itu contoh bagaimana suap terlibat di sepak bola. Bung, apakah kayak gini juga terjadi di negara lain ya? Ada. Negara-negara yang maju sepak bolanya itu. Seluruh dunia itu rumah taruhan bermain. Tetapi perbedaannya adalah di cara bermainnya. Ada yang terlalu vulgar, ada yang tidak. Kan di Inggris kan pernah beberapa kali. Italia pernah ya waktu itu? Italia. Rossi kena. Kiper Liverpool hari itu yang dari Afrika Selatan itu. Kena. Ya kan? Grobler kena. Jadi seluruh dunia. Karena judi online itu seluruh dunia itu masuk kompetisinya. Jadi kalau buka itu judi online, seluruh kompetisi, bahkan kompetisi yang ece-ece pun di Tangerang pun bisa masuk situ untuk dipertaruhkan. Untuk judi? Ya. Misalnya, contoh, di Kutub Utara sana ada pertandingan di Norwegia atau di mana sana itu ada. Ada. Bayangkan. Maka tadi Om bilang, dia bilang bahwa duitnya banyak tadi ya? Iya. Iya. Bayangkan kalau rumah judi tidak mempengaruhi pelaku utama di lapangan, ya bangkrut lah dalam sehari. Untuk dia bermain. Dan putaran judi, uang itu ya sangat gede. Kenapa mereka bisa maju dan kita enggak? Dunia sepak bola. Nah, saya itu pernah, itu pertanyaan bagus. Saya itu pernah bicara dari hati terbuka dengan mantan sekjen PSSI yang beberapa kali Pak Nugraha Besus. Beliau masih hidup. Karena saya sudah anggap sebagai kakak, sahabat, teman, saya bilang, Kang Nuk, jujur ya, Kang Nuk sama saya, itu sekitar tahun awal 2000 kali. Kang Nuk harus jujur. Mengapa di zaman Pak Kardono, karena judi ini kan sudah dari sana itu ada semua. Jadi zaman Pak Kardono pun ada. Kita bisa prestasi. Tapi setelah itu gagal. Menurut saya ya Kang Nuk, hari itu di bawah kepemimpinan Pak Kardono, pemain-pemain itu terima, tetapi mereka lebih utamakan prestasi. Untuk tim nasional mereka berjuang untuk juara. Nah yang sekarang, mereka nggak peduli yang prestasi. Yang penting dapat. Yang penting dapat duit. Itu bedanya. Itu bedanya. Dan pengurus pun bahkan ikut bermain. Kalau dulu pengurus tidak bermain. Yang bermain pelaku utama itu pemain. Sekarang pengurus ikut bermain mengatur skor. Nah ini yang celaka. Yang kapan itu? Oknum ya, oknum. Persoalan besar ya? Ya, oknum ya. Oknum. Ini yang celaka. Dan oknum itu oknum yang memang punya kekuatan penuh di PSSI. Nggak bisa diapa-apain? Nah, ini tidak sesederhana itu. Mengapa mereka itu tidak bisa didongkrak keluar? Bahkan pada 2016 yang Pak Jokowi minta saya dari supervisi itu. Kembali kepada, ini kan mereka duduk situ bukan ditunjuk oleh presiden. Ada mekanisme organisasi yang mereka harus jalani. Yaitu statuta PSSI dan statuta FIFA. Yang presiden nggak bisa campur tangan. Iya, nggak boleh intervensi. Dan mereka duduk situ dipilih oleh anggota yang namanya voters. Dengan jumlah tertentu itu. Ada 100 lebih, sekarang udah turun 80-an lebih. Nah, voter ini pun celaka bermain juga. Mereka pun terima suap. Ketika kongres pemilihan berjalan, mereka udah pasang harga untuk memilih oknum-oknum ini. Jadi memang ribet.
Ribet betul. Nah, kembali ke tadi Mas Indro, ada soal Impres nomor 3 itu. Oh, Impres 2000. Itu 2019 Februari. Ya. Saya itu salah satu yang terlibat intens di dalamnya. Sebelum keluar Impresnya itu. Sudah digodok lalu keluar Impresnya 2019 bulan Februari. Nah, itu yang pelaku terdepan adalah Menko PMK. Hari itu Bu Puan Maharani. Nah, lalu bekerja sama dengan lembaga terkait dan beberapa kementerian. Yang paling terdepan Menko PMK, kemudian Menpora, karena olahraga. Saya kira itu respons yang bagus dari PMK dan ide yang bagus dari Presiden mendukung itu. Ternyata sampai sekarang nggak tahu berlakunya biasa 3 tahun kalau nggak salah itu. Berarti sudah selesai di 2021. Apakah masih berlaku memperpanjang atau tidak? Walau alam, kita nggak tahu semua. Tetapi itu satu-satunya Impres bagi olahraga dan tidak digunakan oleh federasi secara maksimal. Supporter harus bicara ini dong. Iya, jadi ya kan? kalau saya pribadi ini melihat mungkin kepemimpinannya Pak Iwan Bule gitu ya di dalam federasi, ini memang ada perbedaan dibanding misalnya dengan Pak Edi Rahmayadi gitu. Karena kan PSTI juga berdiri 2016 ketika Pak Edi Rahmayadi. Iya, betul. Itu ada perbedaan bahwa sejauh saya melakukan kritik gitu ya, saya langsung oper ke Pak Iwan Bule, WA langsung gitu ya, dan itu direspon sama beliau gitu. Ini nilai plus gitu ya. Bahkan dia ketika pertama langsung mendirikan bidang supporter yang sebelumnya belum ada gitu ya. Ini masukan-masukan itu sebenarnya direspon lah sama Pak Iwan Bule. Memang tapi kita ngelihat dia nggak bisa kerja sendiri nih dalam organisasi yang Bung Yes juga bilang bahwa sudah terlalu kacau di dalamnya. Ini jadi memang butuh dukungan dari berbagai pihak. Mungkin kalau teman-teman yang pingin kritik langsung aja ke Pak Iwan gitu, karena sejauh ini sih direspon ya. Tapi kita ngelihat memang sulit di federasi sendiri karena memang kerusakan itu sudah mengakar, gitu ya, sudah mengakar. Betul, itu ada faksi-faksi dalam. Jadi ESCO itu ada 15 orang, tapi bisa terpecah dari 3 faksi sekarang. Ada faksinya Pak Irawan, ada faksinya Iwan Budianto misalnya, ada faksi lagi ya katakan Cucu Sumantri yang sekarang sudah in quote itu tidak aktif, padahal wakil ketua. Jadi bagaimana organisasi itu mau jalan? Sehingga tadi saya pertanyakan pada Bung Isyas tadi ya, misalnya ya, kenapa ya yang luar negeri ada kayak gitu juga bisa maju, ya kan? Ya. Ya kan? Ada yang disuap, tetap bisa maju. Ya, betul. Tapi kenapa kita tidak gitu loh? Saya mungkin terlalu rusak tadi, tapi apa hanya kita mengatakan rusak atau apa sebetulnya? Ya itu kembali ke organisasi saya kira. Artinya kalau yang dihormati ini benar, ya pasti turunnya juga bagus dong. Yeah. Nah, ternyata di atas ini sendiri tidak benar semua dan itu tidak saja di elemen perwasitan atau kepelatihan, tapi sampai kepada pemain juga respeknya, trust-nya itu sudah berkurang jauh. Nah ini ujung-ujung obrolan kita lah. Apa yang harus dilakukan ini kayak gini nanti dari perspektif Bung Yeses dan Bung Indro nih. Bung Indro kemarin dulu malah ada seperti yang meninggal kan? Betul. Di Jogja kan? Ya, di Bandung. Di Bandung. Ya. Jauh di Jogja kerusuhan dari Solo. Pemain Persis fans Persis Solo yang lakukan. Ini kan juga yang tadi disampaikan kalau Bung Yeses di Jogja itu di luar stadion, di luar lingkungan pertandingan. Artinya kalau di sudah Bandung, ini ya, di stadion, artinya itu tidak domain polisi itu. Domain polisi ya. Ya. Oke, ya. Tapi itu artinya kan kalau dari perspektif supporter kan harus ada penertiban betul, itu ya kan. Betul. Oleh Korlap kali ya. Iya, kita perlu edukasi untuk supporter hingga ke akar rumput. Jadi nggak cuma dari pimpinan-pimpinan. Kalau pimpinan-pimpinan, saya pikir beres. Saya juga udah pernah bikin podcast, bahkan ketua Viking sama ketua DJ. Itu sih mereka fine-fine aja. Tapi kan yang bermasalah sebenarnya di akar rumput. Yeah. Nah itu edukasi yang harus dilakukan dan ini harus melibatkan seluruh stakeholder. PSSI sendiri kan juga ada keterbatasan. Sementara kan harusnya dilakukan oleh PSSI ya. Federasi sebagai ujung tombak untuk melakukan edukasi tersebut gitu. Edukasi melibatkan seluruh stakeholder untuk supporter hingga ke akar rumput. Jadi misalnya aturan-aturan
di stadion ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, itu harus diterapkan gitu. Kalau GBL kemarin kan enggak, parkir langsung ring 1. Jadi orang numpuk di situ. Sehingga berdesak-desakan dan meninggal 2 orang gitu. Ini yang harus aturan-aturan itu yang harus diberikan edukasi kepada supporter gitu. Dan bagaimana supporter punya satu pikiran bahwa ada hal yang lebih besar dari rivalitas ataupun sepak bola itu sendiri, ya ini masalah kemanusiaan gitu. Nah, ini yang harus dilemparkan terus. Respect pada yang lain gitu. Gitu. Sebelum berakhir saya ingin bertanya lagi soal tadi Bung Yesayas nyinggung soal mungkin impres itu habis atau gimana ya kan? Atau masih berlaku impres yang tadi? Impres ya. Waktu itu saya dengar berlaku 3 tahun. Ah, itu gimana? Tapi saya nggak lihat hitam atas putihnya. Apa benar kalau 3 tahun sudah berakhir 2011. Namun masalah impres ini saya sudah beberapa kali, bahkan saya sendiri sudah menulis lebih dari sekali menyinggung impres ini. Dan di beberapa podcast juga saya sudah suarakan. Artinya saya imbau dan mengingatkan kembali kepada Pak Jokowi bahwa komitmen beliau untuk mereformasi sepak bola ini belum sukses, belum terjadi. Jadi tolong, kan di istana kan ada juga tim IT-nya, tim medianya. Tolong hal ini disampaikan, diingatkan lagi kembali kepada Pak Jokowi. Bahwa beliau sudah sukses di infrastruktur, mungkin juga di hukum, ekonomi, tetapi di olahraga dan khusus sepak bola ini beliau masih gagal total. Karena janji beliau itu belum terpenuhi. Nah tolong kalau sudah habis masa berlakunya 2021 dihidupkan lagi. Dan poin paling pertama adalah beliau harus reformasi dulu PSSI. Untuk memperbaiki semua. Jadi untuk memperbaiki PSSI yang sudah stagnan ini harus dimulai dengan revolusi semua SDM-nya. Tapi nanti terkendala oleh urusan FIFA tadi? Enggak? Tidak. Tidak. Tentu dengan ada caranya. Selama ini PSSI itu berpegang dan berpatokan pada kalau pemerintah ikut mengurus struktur atau kepalanya, ketuanya, itu adalah intervensi. Tetapi belakangan ini cara itu sudah mulai kendor. Misalnya, pemerintah sudah beberapa kali terlibat kok intervensi dengan PSSI. Kok mereka diam aja? Ya kan? Harusnya kan itu intervensi. Nah, PSSI ini pakai standar ganda. Kalau menguntungkan mereka, tidak intervensi. Tetapi kalau mengorek, mencubit mereka, ini intervensi. Nah, masuk tolong, ke statuta. Ya, kembali ke statuta. Nah, ini sebetulnya Pak Presiden juga harus tahu ini. Bahwa ketika beliau ingin memperbaiki, tinggal memperbaiki aja kok. Tinggal lapor ke FIFA. Ya, betul. Saya... Kalau bahasa kalian intervensi, ya itu saya lakukan. Tapi itu bukan intervensi. Ini negara saya pingin sepak bola saya maju. Dengan cara saya harus intervensi lakukan ini. Perubahan ini. Kalau bahasa FIFA intervensi silakan. Bahasa saya adalah memperbaiki sepak bola saya. Ganti semua. Silakan Pak Presiden tunjuk saja langsung. Seperti yang dilakukan oleh Pak Soeharto hari itu. Beliau tunjuk Pak Cardono. Yuk pimpin PSSI. Dan sukses. Cardono berikan 2 gelar. SEA Games. Sekali hampir lolos ke Piala Dunia. Tapi ada sepak bola gajah waktu itu. Ya, itu kan sepak bola ini kan universal. Apapun bisa terjadi. Tapi kalau kita lihat dari sisi positif kan ada. Betul. Ya kan tidak mungkin semuanya berjalan mulus. Baik, Bung Yesayas dan Bung Indro. Saya ingin terakhir mendengar dari Bung Yesayas dan Bung Indro bagaimana atau statement Bung Yesayas dan Bung Indro ini tentang apa yang harus dilakukan untuk perbaikan PSSI ini yang diharapkan oleh demikian banyak rakyat Indonesia ini. Apa yang dikatakan? Ya, kalau lihat apa yang terjadi selama ini, saya kira dari pengurus yang sekarang sudah tidak bisa dilakukan apa-apa. Tidak ada yang diharapkan? Ya, sudah tidak bisa. Karena masa periodenya Pak Muhammad Iriawan pun tinggal setahun. 2023. Lebih. Sampai 2023, selesai Oktober ya? Ya. Berarti ya setahun 2 bulan. Sehingga sudah tidak mungkin lagi. Nah, tolong Pak Presiden ambil alih dalam tanda petik, tentukan. Bikin pengurus baru semua. Orang-orang yang betul loyal dengan sepak bola, punya waktu, punya profesionalismenya. Ya, kalau bisa punya duit. Ya. Silakan. Punya power, silakan. Dan Pak Jokowi itu memang lebih suka yang pimpin PSSI itu dari TNI atau Polri. Tidak masalah kan? Tidak masalah. Silakan.
Tetapi bagusnya harus tetap under control istana. Itu yang paling elok. Untuk sekarang ini, mungkin setelah 5 tahun, 10 tahun ke depan, dengan sendirinya akan turun. Artinya sudah normal, jadi udah selesai, bagus. Tapi kalau Pak Jokowi tidak terlibat, kalimat beliau ke saya itu. Gimana? Bung Yes, waktu pertama kali ketemu di Bogor. Sorry itu saya ya, silakan aja teman-teman media di istana bisa sampaikan ke Pak Jokowi mengingatkan beliau. Beliau bilang, Bung Yes, kalau saya tidak reformasi sepak bola saat ini, selamanya akan hancur. Betul Pak. Saya bilang. Kita tunggu. Ya betul. Di depan saya sama almarhum Torik sama Teten. Pak, saya mau bilang itu, Bapak sudah duluan. Betul. Kalau Bapak tidak reformasi, selamanya akan hancur. Dan sekarang belum terjadi reformasi dan memang masih hancur juga. Jadi mendesak reformasi PSSI. Iya betul. Reformasi dunia persepak bolaan Indonesia. Bahkan bila perlu bikin federasi baru, ganti PSSI. Kalau mereka ini tidak mau. Jangan takut ke FIFA. Jangan takut ke FIFA. Apalagi Pak Jokowi kan sudah punya hubungan yang baik dengan Presiden FIFA Infantino. Kan tinggal ngomong aja. Mr. Infantino, ini negara saya mendukung Anda penuh untuk sepak bola. Untuk itu saya mau perbaiki sepak bola saya supaya bagus. Selesai. Pasti Infantino mengerti. Ada juga Pak Erick Thohir itu yang bisa mendukung. Dia juga akrab dengan Infantino. Why not gitu loh. Ini sederhana sekali kalau Presiden mau jadi. Bagaimana, Bung? Ya, kalau saya mungkin agak sedikit berbeda dengan Bung Yes. Gak apa-apa. Kalau saya melihat ini di sisa kepemimpinan Pak Iwan Bule sampai 2023, setahun lagi gitu ya. Ajak seluruh stakeholder sepak bola untuk membuat blueprint sepak bola Indonesia yang benar. Bahkan ajak juga stakeholder yang mungkin dianggap selama ini berseberangan dengan PSSI. Ajak terlibat. Masih mungkinkah itu? Saya pikir masih. Saya ngelihat harus. Optimis gitu ya bahwa stakeholder sepak bola Indonesia pingin kok sepak bola Indonesia maju. Kalau emang dilibatkan dalam pembuatan blueprint, tentunya kita juga barangkali yang disampaikan Bung Yes itu masuk ke situ juga loh. Melibatkan reformasi kan itu bagian sebenarnya berinformasi semua masuk ke situ, dilibatkan semua pihak yang betul-betul memang punya kesukaan betul pada sepak bola kan. Ya. Poin saya itu bukan pada blueprint atau sistem karena barang itu sudah ada. Barangnya sudah ada. Pelakunya ini yang salah, yang harus diganti pelakunya. Blueprint sudah ada. Sudah ada semua itu. Nggak dilaksanakan. Tidak ada. Jadi, sistem itu sudah ada. Walaupun belum sempurna ya, belum ideal ya seperti yang kita harapkan. Tetapi 70% barang itu sudah ada. You lakukan 70 aja pasti jalan. Pasti jalan. Tapi kan pelakunya yang tidak becus semuanya. Itu poinnya di pelakunya. Bukan di mekanisme sistem dan blueprint, enggak. Pelakunya. Itu poinnya. Makanya saya bilang tadi, Pak Presiden tolong lakukan segera. Sebelum beliau Presiden dia turun tangan ya. Dan yang terpenting juga Mas bahwa jangan jadikan PSSI sebagai batu loncatan politik. Ini. Gitu. Itu pengalaman ketika Pak Edi Rahmayadi gitu menjadi gubernur, calon gubernur gitu ya. Itu politisasi PSSI. Gitu ya. Setuju, Bung? Setuju. Itu ada satu poin saya lupa tadi. Waktu beliau Pak Jokowi bilang ke saya, tolong bantu cari sosok ketua umum PSSI, tetapi non partisan. Ini. Non partisan. Nah, jadi beliau minta memang dari hijau atau coklat. Atau yang swasta sipil tetapi non partisan. Ternyata yang dari coklat dan hijau partisan juga mau juga. Itu padahal kan gini, kalau misalnya kita ngelihat tingkatan ketua umum PSSI langsung di bawah FIFA kan. Ya kan, itu seharusnya dia sudah setingkat dengan presiden gitu. Kalau dilihat jabatan ya, langsung di bawah FIFA dan anggota FIFA lebih besar loh dari PBB. Ternyata itu ya. Terima kasih Bung Yes. Masih banyak yang mau ditubah. Nanti lain kali kita bicara lagi. Boleh. Apalagi nanti mau Piala Dunia ya. Oh iya betul. Tahun depan. Piala Dunia senior tahun ini. Makanya. Tahun depan Piala Asia mungkin di Indonesia juga. Makanya kita bisa channel lagi ya. Betul. Kita bisa bikin agak diskusi kan gitu. Ya, betul, siap. Terima kasih Bung Yes. Terima kasih Mas Trias. Sahabat Trias Kredensial, sangat menarik bicara tentang dunia sepak bola Indonesia. Banyak hal yang perlu kita ketahui dan banyak hal yang perlu diselesaikan supaya persebaya Indonesia makin maju dan makin berprestasi. Kita harap semuanya harapan kita akan menjadi kenyataan. Salam Kredensial, terima kasih atas perhatiannya.